Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi pada hari ini, melanjutkan dari ngaji kitab Ramadan yang terakhir kali sampai hadis yang ke-120. Maka hari ini kita akan memulainya dengan hadis yang ke-121, membahas tentang rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza uqimatis sholatu fakabbir. Apabila sholat didirikan maka bertakbirlah. Tsumma kemudian iqra, bacalah. Ma tayassara ma'aka minal Qur'ani, ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Tsumma kemudian irka, rukuklah kamu. Hatta tatma'inna raki'an, hingga kamu tumakninah dalam ruku. Tsumma kemudian irfa, angkatlah badanmu. Hatta sehingga ta'tadila qa'iman, tegak lurus seraya berdiri. Tsumma kemudian usjud, sujudlah. Hatta sehingga tatma'inna sajidan, tumakninah dalam sujud. Tsumma kemudian irfa, angkatlah badanmu. Hatta sehingga tatma'inna jalisan, tumakninah dalam duduk. Tsumma kemudian usjud, sujud pulalah. Hatta sehingga tatma'inna sajidan, tumakninah dalam sujud. Tsumma kemudian if'al dzalika, kerjakanlah hal tersebut. Fi sholatika kulliha, dalam semua sholatmu. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menerangkan tentang batas 1 rakaat dalam sholat, atau menerangkan tentang rukun-rukunnya sholat. Hadis ini menerangkan hadis lainnya yang bermakna umum, yaitu sabdanya, sholatlah kalian seperti kalian melihat caraku sholat. Pertama, takbiratul ihram. Hal ini jelas diikuti dengan rukun lainnya, yaitu apa? Niat. Berdasarkan hadis yang mengatakan sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu berdasarkan niat. Yang kedua, membaca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Makna yang dimaksud adalah membaca surat Al-Fatihah, karena berdasarkan hadis yang menyatakan tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Maksudnya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, ruku dan tumakninah dalam ruku. Yang dimaksud dengan tumakninah ialah tenang dalam keadaan ruku, sekedar bacaan subhanallah sebanyak 3 kali. Yang keempat, i'tidal, yaitu berdiri tegak sehabis ruku. Kemudian tumakninah dalam i'tidal. Yang kelima, sujud dan tumakninah dalam sujud. Yang keenam, duduk iftirash dan tumakninah dalam duduk iftirash. Yang ketujuh, sujud yang kedua dan tumakninah dalam sujud yang kedua. Maka kerjakanlah hal tersebut dalam semua sholatmu. Hal ini mengisyaratkan bahwa keterangan di atas menunjukkan 1 rakaat. Adapun mengenai rukun sholat yang lainnya ialah duduk untuk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud, membaca shalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Salam pertama, dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Selanjutnya hadis yang ke-122.
mengenai melepas alas kaki ketika hendak makan. Idza qurriba ila ahadikum, apabila disuguhkan kepada seseorang di antara kalian, ta'amuhu, makanan, wa fi rijlaihi na'lani, sedangkan ia masih memakai kedua terompahnya atau sandalnya, falyanzil na'laihi, maka hendaknya ia mencabut kedua terompah atau alas kakinya itu, fa innahu arwahu lil qadamaini, karena sesungguhnya hal itu lebih enak bagi kedua telapak kakinya, wa huwa minas sunnati, dan hal itu adalah sunnah. Rawahu Abu Ya'la an Anas radhiyallahu anhu, riwayat Abu Ya'la melalui Anas radhiyallahu anhu. Bila mana seseorang hendak makan sedangkan ia masih memakai terompah atau alas kaki, atau juga biasa yang kita sebut dengan sandal, maka disunahkan hendaknya ia melepaskan alas kakinya tersebut. Hal ini merupakan tuntunan atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-123 membahas tentang melebur dosa dengan kesedihan. Idza kathurat, apabila dzunubul abdi, dosa seorang hamba makin banyak, falam yakun lahu minal amali, padahal ia tidak mempunyai amal perbuatan, ma yukaffiruha batalahullah, yang dapat menakfir atau meleburnya, bil huzni liyukaffiraha anhu, maka Allah mencobanya dengan kesedihan agar kesedihannya itu dapat menjadi kifarat baginya. Rawahu Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Ahmad melalui Aisyah radhiyallahu anha. Lafaz liyukaffiraha anhu, untuk melebur atau menghapus dosanya. Kebanyakan penyebab kesedihan bagi orang mukmin adalah karena melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan yang lalu telah disebutkan bahwa musibah itu ada kalanya untuk membersihkan dosa dan ada kalanya untuk memperingatkan hamba yang bersangkutan. Nah, dalam hadis ini disebutkan jenis musibah untuk membersihkan dosa seorang hamba, yaitu berupa kesedihan. Hal ini terjadi apabila hamba yang bersangkutan tidak mempunyai tabungan amal soleh yang dapat menghapus dosa-dosanya tersebut. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat dihapus kecuali dengan apa saja? Dengan musibah yang menimpa pelakunya. Bila mana pelakunya bersabar dan beristirja kepada Allah, maka hapuslah dosanya itu. Tetapi sebaliknya, bila ia tidak bersabar, maka dosanya bertambah besar. Demikian pula musibah yang akan menimpanya. Kami mohon kepada Allah kesabaran yang teguh. Hadis yang ke-124 membahas tentang pertandanya kiamat. Idza kana akhiruz zamani, apabila akhir zaman telah tiba, kana qiwamu dinin nasi, maka ukuran agama dan dunia manusia, wa dunyahumud darahim wad dananir, adalah dirham dan dinar. Rawahu Tabrani, riwayat Tabrani. Dalam hadis yang terdahulu telah disebutkan bahwa apabila umatku sudah mulai merasa kagum atau mencintai duniawi, maka dicabutnyalah dari mereka pengaruh Islam. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa hal tersebut merupakan pertanda datangnya hari kiamat atau yaumil akhir, yaitu bila mana ukuran agama dan duniawi manusia hanyalah dirham dan dinar, atau dengan kata lain, apabila materi menguasai urusan agama dan duniawi, maka hal itu merupakan pertandanya akhir zaman akan tiba, yakni masa kiamat telah dekat. Hadis yang ke-125 membahas tentang sabar dikala ditimpa musibah. Idza mata waladul abdi, qala Allah Ta'ala li malaikatihi qabattum walada abdi, fayaqulun na'am, fayaqul qabattum tamrata fuadihi, fayaquluna
na'am. Fayaqul, madza qala 'abdi? Fayaqulun, hamidaka wastarja'. Fayaqulu Allah ta'ala, ibnu li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Rawahu Tirmidzi an Abi Musa radhiyallahu anhu. Artinya adalah, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, kalian telah mencabut anak hambaku. Mereka menjawab, ya. Lalu Allah berfirman pula, kalian telah mencabut buah hatinya. Mereka menjawab, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang telah dikatakan oleh hambaku itu? Kemudian mereka menjawab, dia memujimu dan membaca istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bangunlah sebuah gedung di surga untuk hambaku itu. Namakanlah bangunan itu dengan nama Baitul Hamdi, atau yang artinya adalah rumah pujian. Riwayat Tirmidzi melalui Abu Musa. Jadi hadis ini menerangkan tentang keutamaan bersabar dikala tertimpa musibah. Di sini disebutkan satu jenis musibah yang paling berat dirasakan, yaitu ditinggalkan anak karena meninggal dunia. Barang siapa yang bersabar sewaktu tertimpa musibah ini dan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah yang Maha Kuasa, maka ia memperoleh pahala yang besar, yaitu dibangunkan baginya sebuah gedung di dalam surga. Hal ini merupakan suatu isyarat bahwa ia merupakan calon penghuni surga. Selanjutnya, hadis yang ke-126 tentang amal yang terbawa mati. Idza matal insanu, apabila manusia mati, maka inqata'a amaluhu, amalnya terputus, illa kecuali min thalathin, 3 perkara, yaitu shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, au ilmin yantafi, au ilmin yuntafa, atau ilmu yang bermanfaat, yuntafa'u bi, au waladin shalihin yad'u lahu, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Lafaz shadaqatun jariyatun ini artinya adalah sedekah jariyah, yakni yang mengalir terus pahalanya selagi materi sedekah itu masih digunakan, seperti mewakafkan tanah milik sendiri untuk masjid atau untuk madrasah, atau untuk tempat tinggal anak-anak yatim dan orang-orang jompo. Ilmu yang dimanfaatkan, dalam riwayat yang lain disebutkan ilmu yang dapat dimanfaatkan sesudah ia tiada, atau dengan kata lain, ilmunya itu tetap dapat dimanfaatkan oleh orang lain sekalipun ia telah tiada. Anak soleh yang mendoakannya. Singkatnya, amal perbuatan yang diupayakan oleh seseorang kemudian dapat dimanfaatkan oleh orang lain sesudahnya, maka pahalanya masih tetap mengalir kepadanya. Adapun mengenai anak yang soleh, pada kenyataannya ia pun masih termasuk upaya dari orang tuanya, berdasarkan hadis lain yang menyatakan anak merupakan upaya atau hasil jerih payah orang tuanya. Hadis yang ke-127. Bacaan ketika ditimpa malapetaka atau musibah. Idza nazala bikum karbun, apabila malapetaka atau kepayahan, au jahdun au bala'un faqulu, atau cobaan menimpa kalian, Allahu Rabbuna la syarika, maka ucapkanlah Allahu Rabbuna la syarika la, yang artinya Allah Rabb kami tiada sekutu baginya. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menerangkan tentang ucapan yang dianjurkan agar dikatakan oleh seseorang sewaktu ia tertimpa kesusahan atau kepayahan atau malapetaka. Ucapan tersebut adalah Allah pemelihara kami, tiada sekutu baginya. Dan lebih sempurna lagi bila kalimat ini dirangkaikan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang diucapkan sebelumnya, sehingga arti keseluruhan menjadi seperti berikut. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah
kami dikembalikan. Allah pemelihara kami, tiada sekutu baginya. Selanjutnya hadis yang ke-128 membahas tentang jangan iri dalam perkara harta dan rupa. Idza nadhara ahadukum, apabila seseorang di antara kalian melihat ila man fuddila alaihi fil mali, melihat orang lain memiliki keutamaan dalam hal harta benda wal khalqi dan rupa, falyanzur ila man huwa asfalu minhu, dan rupa lebih darinya, maka lihatlah orang yang lebih rendah daripadanya. Riwayat Syekhon melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berzuhud terhadap perkara duniawi. Berzuhud merupakan hal yang dianjurkan seperti yang telah diungkapkan oleh hadis yang lalu, yaitu apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia menjadikannya berzuhud. Untuk itu, apabila seseorang melihat orang lain yang lebih banyak hartanya dari dirinya dan lebih baik rupanya, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang di bawah dirinya. Hal ini akan mengarahkannya kepada berzuhud yang dianjurkan oleh agama dan lebih memacunya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, apabila ia melihat orang lain melebihinya dalam masalah amal soleh, maka hendaklah ia menirunya, karena hal ini mendorongnya untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari sisi lain lebih menggiatkannya untuk bersyukur kepada Allah atas karunia yang dilimpahkan olehnya kepadanya. Hadis yang ke-129 bahas tentang salat istikharah. Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fariidati thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma ardini bihi qala wa yusammi hajatahu. Al-Bukhari. Artinya adalah, apabila seseorang di antara kalian hendak melakukan suatu perkara penting, hendaklah mengerjakan sholat 2 rakaat dan bukan sholat fardu, lalu ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu melalui ilmumu, dan aku meminta kepadamu melalui kekuasaanmu, dan aku meminta dari kemurahanmu yang maha agung, karena sesungguhnya engkau kuasa sedangkan aku tidak berkuasa, dan engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagi diriku dalam agamaku dan kehidupanku serta akibat perkaraku, maka takdirkanlah hal itu bagiku dan mudahkanlah hal itu bagiku. Kemudian berkahilah aku di dalamnya. Dan apabila engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk bagiku dalam agamaku dan kehidupanku serta akibat perkaraku, maka jauhkanlah hal itu dariku dan jauhkanlah diriku dari hal itu, dan takdirkanlah kebaikan bagiku sebagaimana mestinya. Kemudian ridhokanlah aku dalam kebaikan itu. Perawi mengatakan, dan hendaknya dia menyebutkan kepertuannya itu. Riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan tentang cara sholat istikharah. Sholat istikharah ialah untuk meminta petunjuk dan pilihan dari Allah melalui sholat dan doa yang diajarkan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Hal ini dianjurkan kepada seseorang apabila ia menghadapi suatu perkara yang penting.
Langkah pertama yang dilakukan seseorang dalam beristikharah adalah sholat sunat 2 rakaat dengan niat sholat istikharah. Kemudian setelah itu hendaknya ia membaca doa sebagaimana tersebut pada hadis di atas dengan menyebutkan keperluannya secara jelas. Sesudah itu hendaknya ia langsung tidur. Apabila masih juga belum datang alamatnya, maka dianjurkan ia mengulang-ulang istikharahnya hingga datang isyarat pilihan darinya. Kemudian hadis yang ke-130 membahas tentang mayat yang soleh dan mayat yang durhaka. Idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah telah diletakkan dalam katil, wahtamalaha rijalu ala a'naqihim, lalu diusung atau dibawa oleh banyak orang. Fa in kana shanihatan qalat, dan jenazah itu jenazah yang soleh, berkatalah ia, qaddimuni, hadapkanlah aku dengan segera. Wa in kanat ghairu shanihatin qalat, apabila jenazah itu jenazah yang tidak soleh, berkatalah ia, ya wailaha, celakalah kalian. Aina tadhhabuna biha, hendak kalian kebawa kemana ke aku? Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, suaranya itu dapat didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Walau sami'ahu la sa'iq, seandainya manusia dapat mendengar, niscaya ia akan pingsan. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Lafaz lasa'iqo di sini adalah niscaya ia akan mati atau tak sadarkan diri karena ngeri dan kaget mendengar suara jenazah tersebut. Hadis ini menceritakan tentang nasib jenazah yang soleh dan yang tidak soleh. Jenazah yang soleh meminta agar segera dikuburkan karena di dalam kuburnya telah dipersiapkan tempat yang terhormat baginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat amal-amal soleh yang dikerjakannya selama hidupnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa manakala anak Adam meninggal, maka di dalam kuburnya ditampakkan kedudukan yang akan ditempatinya kelak di hari kiamat. Bila ternyata ia termasuk ahli surga, maka yang ditampakkan kepadanya adalah surga. Dan bila ia termasuk ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Hal ini dilakukan terhadapnya pada setiap pagi dan sore hari. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa kubur itu ada kalanya taman di antara salah satu taman surga atau jurang di antara jurang-jurang neraka. Jenazah yang tidak soleh menjerit-jerit seraya mengatakan, kemanakah kalian hendak membawaku? Celakalah diriku, karena ia mengetahui bahwa di dalam kuburnya telah menanti siksa kubur yang pedih untuknya karena kedurhakaannya selama ia hidup di dunia. Suara jeritannya itu dapat didengar oleh segala makhluk kecuali manusia. Dalam riwayat lain disebutkan kecuali manusia dan jin. Seandainya mereka dapat mendengar jeritannya, niscaya ia akan mati kengerian atau tak sadarkan diri karena sangat takut. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.